Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan kita semuanya melalui renungan pada hari ini. Saya mau menyapa kita semuanya lebih dahulu, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetaplah semangat, walau banyak beban di dalam pikiran kita. Baiklah, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita buat waktu kita sejenak, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 27 November 2023 dari kitab Yesaya 43 ayat 25. Demikian bunyinya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Saudaraku, pernahkah saudara dikecewakan oleh orang lain? Atau mungkin orang lain pernah melukai perasaan kita dan membuat hati kita sangat-sangat sakit. Kemudian lambat laun kita akhirnya bisa memaafkan dia. Tetapi sekalipun kita sudah memaafkan dia, jauh dari lubuk hati terdalam, kita mengatakan, aku sudah memaafkannya. Tetapi aku tidak bisa melupakan perbuatannya. Inilah yang berbeda. Aku sudah memaafkannya. Tetapi aku tidak bisa melupakan perbuatannya. Saudaraku, rasa sakit hati memang sangat tidak mudah untuk diobati, bukan? Banyak orang yang jangankan untuk memaafkan, saking sakitnya hatinya, dia malah menjadi pendendam yang kesumat. Begitulah ketidakterimaan kita akibat rasa sakit yang kita terima atas perlakuan orang lain. Sekalipun ada kata maaf, tetapi masih ada lagi sekat yang kita buat untuk tidak lagi memulai sebuah hubungan yang lebih baik. Tetapi dalam hidup kerohanian kita, saudaraku, pernahkah kita merenungkan bahwa bagaimana Allah sanggup menerima keberdosaan kita? Padahal kita sudah sangat menyakiti hatinya. Firman hari ini menyatakan bahwa Allah telah menghapus dosa pemberontakan kita dan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Allah sanggup menghapuskan, Allah juga sanggup melupakan dosa-dosa kita. Dan itu semua ia lakukan oleh karena namanya, artinya, oleh karena hakikatnya, oleh karena karakternya, oleh karena sifatnya, oleh karena diri Allah adalah maha kasih, maha pengampun, maha kudus, dan maha agung. Semua sifat Allah itu membuatnya tidak bisa memalingkan wajahnya dari umatnya. Itu pertanda dengan menghapus dosa pemberontakannya, dan dengan tidak mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa umatnya, maka Allah mengembalikan, melahirkan kembali citra umatnya seperti sedia kala. Sewaktu umat itu belum jatuh ke dalam dosa, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga umat itu tetap layak menjadi umat kepunyaan Allah. Dan itu genap terjadi melalui Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi, kasih yang amat agung, kasih yang tulus. Maka bila Tuhan pencipta kita saja sanggup menghapus dan tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, mengapa kita harus mengingat-ingatnya? Layakkah kita yang berdosa ini
tidak mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Biarlah umat Tuhan selalu menebar kasih dan pengampunan, supaya tercipta hidup yang sejahtera di tengah-tengah dunia ini, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Ingatlah, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, kita juga hidup saling mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami untuk merenung bahwa begitu baiknya Engkau Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, yang telah menghapuskan dosa kami, yang telah melupakannya, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau ingin kami hidup baru dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, untuk dimampukan melakukan kehendak-Mu yang maha mulia itu. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam sakit penyakit, dalam kedukaan, kiranya Engkau hampiri mereka, agar mereka merasakan kedamaian di dalam penyertaan-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, yang telah mengampuni kami, ajar kami juga untuk mampu mengampuni sesama kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi studinya, baik dari tingkat TK sampai ke universitas. Biarlah mereka meraih cita-citanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang bekerja Tuhan, beri mereka ketabahan, kesabaran, kemampuan melakukan tugas-tugas mereka. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka Tuhan kesempatan dan tunjukkan jalan baginya Tuhan, agar mereka bisa berkarya. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami, para lansia, dimanapun mereka berada pada saat ini. Beri mereka Tuhan sukacita menjalani masa tua mereka. Beri mereka kesehatan Tuhan, panjang umur, dan mereka berbahagia bersama seluruh keturunannya ya Bapa. Mampukan mereka melewati hal-hal yang sulit, tetap berserah diri padamu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh para pelayan-Mu Tuhan, yang melayani di tempat mereka masing-masing. Khususnya kami berdoa untuk di resort HKBP Kramat Jati. Berkenanlah Engkau memberkati para hamba-Mu. Biarlah dengan berkat-Mu Tuhan, para hamba-Mu merasakan kesehatan, umur yang panjang, dan sukacita menjalani pelayanannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudaraku renungan yang telah saya sampaikan. Kiranya itu dapat berguna, bermanfaat bagi kita. Tetaplah semangat dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Shalom.